dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk sedikit sharing terkait dengan bagaimana kami dari pemerintah melihat arah dari RUU Ketenagakerjaan yang baru ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami di Kementerian Ketenagakerjaan kita mendefinisikan ada 8 tantangan strategis. Ya, sebelum saya masuk nanti ke poin-poin terkait dengan RUU Ketenagakerjaan yang baru yang sama-sama kita harapkan bisa kita wujudkan. 8 inilah yang kami lihat menjadi PR kita saat ini. Yang pertama, link and match. Ya, link and match itu ya, banyak penelitian juga mengungkap 36%, 40% ya, ada gap skill antara ya, para pencari kerja dengan tuntutan dunia kerja. Ini bagaimana kita menyelesaikan ini? Ya. Tadi semangat ya, jadi ada isu skill gap, ada isu upskilling, reskilling, dan saya juga berharap nanti ada poin di RUU kita Ketenagakerjaan ini memang menekankan pentingnya ini. Dan kami dari pemerintah sendiri kita juga sudah melihat ke depan itu yang paling kanan ya, Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah mulai juga shifting, tidak hanya mengurusi isu-isu terkait dengan labor ya, blue collar issues, isu terkait dengan upah, pesangon, THR, tapi kita juga ada punya PR terkait dengan how to develop our workforce. Ada isu terkait dengan future skills. Sehingga saya bermimpi itu adalah ya namanya itu nanti, dan itu sudah ada di beberapa negara ya, kita berbicara Ministry of Manpower, Workforce and Human Development ya, ada Human Development, dan ini akan semakin penting dan relevan ketika berbagai disrupsi yang kita hadapi saat ini, dan kuncinya adalah keunggulan SDM, kompetensi. Inilah yang paling penting juga untuk kita perhatikan sekarang. Bagaimana perusahaan bisa survive, bagaimana daya saing kita meningkat ya. Tenaga kerja kita harus kompeten, mereka harus terus adaptif, siap belajar sesuatu yang baru, siap menghadapi tantangan apapun yang terjadi. Kemudian produktivitas ini menjadi PR kita ya, data menunjukkan tingkat produktivitas kita dalam artian kemampuan untuk memberikan value dengan resources yang sama itu masih belum benar-benar kompetitif. Dampaknya daya saing. Kemudian yang ketiga tadi disampaikan oleh Ibu Lydia Hanifah terkait dengan inklusivitas ya. Ini amanat tadi, amanat konstitusi kita. Kita sedang membangun pusat pelatihan vokasi disabilitas di Bekasi ya, jadi kita berharap nanti ini bisa ya menjadi pilot project dulu, sehingga harapan kita teman-teman disabilitas mereka itu hadir di industri itu bukan jadi beban, mereka direkrut itu bukan karena kasihan, tapi mereka hadir ke industri itu juga memberikan value ya. Nah, inilah yang sekarang kita siapkan pilotnya. Kita lihat benchmark di berbagai dunia, tidak ada juga yang spesifik gitu ya. Nah, ini kita coba bangun secara bertahap pilot project, dan kami butuhkan dukungan agar kita bisa mewujudkan ini bersama. Kemudian yang selanjutnya inilah yang kita bahas saat ini, regulasi ya, dan masih banyak sebenarnya. Tahun ini Pak Presiden menyampaikan terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga, awak kapal perikanan gitu ya, itu ratifikasi ILO Convention 188. Ada teman-teman pekerja yang saat ini pelaku usaha platform. Kemudian masih banyak yang perkebunan seperti apa, kemudian pekerja seni seperti apa, dan masih banyak segmen-segmen yang ini nanti secara perlahan kita juga harus sentuh untuk memastikan tadi amanat dari konstitusi. Mereka harus mendapatkan perlindungan sosial, jaminan yang layak, dan itu negara harus hadir kerjasama pemerintah dengan DPR dan juga tentu dengan Apindo, Kadin, dan teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Kita punya PR law enforcement ya, nanti kita lihat bersama apakah akan ada substansi yang kemudian juga menyentuh ini, bagaimana pengawas dan seterusnya
jumlahnya masih sangat-sangat terbatas. Ada kemudian tantangan bagaimana kita membangun sinergi antara pengawas yang di daerah dengan yang di pusat dan seterusnya. Hubungan industrial ini juga kemudian selalu menjadi PR. Kami sekarang sedang mengembangkan sebuah platform maturitas hubungan industrial. Kita fasenya sekarang sedang sosialisasi draft. Kita ingin hubungan industrial itu tidak hanya harmonis tapi menuju kepada transformatif. Ada upaya bersama antara serikat pekerja, serikat buruh dengan manajemen. Ayo kita kolaborasi, memiliki outward memiliki vision bersama untuk menghadapi tantangan dan untuk membangun, tidak hanya membangun perusahaan tapi membangun ekosistem atau membangun industri. Yang di bawah, kami saat ini mendapatkan hibah dari World Bank untuk membangun labor market information system. Jadi idenya adalah lowongan-lowongan pekerjaan itu nanti bisa dengan mudah diakses. Ada sebuah platform matching antara para pencari kerja yang tergambar dari profil CV mereka dengan lowongan kerja yang diposting oleh perusahaan, sehingga kita berharap lebih aktif ketika mereka terregister dalam platform siap kerja ini. Ada informasi lowongan kerja masuk, kemudian mereka bisa langsung terima. Jadi bukan dengan mencari, tapi kemudian platform inilah yang mengejar mereka dalam tanda kutip. Dan terakhir, tentu ini agak di luar konteks ini, kami juga ada terus membangun berbagai upaya dalam reformasi birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yang ingin kita wujudkan adalah kondisi win-win. Dalam konteksnya itu adalah positive sum game. Bahkan win-winnya itu win-win-win gitu ya, termasuk juga dengan pemerintah. Sehingga tadi bahasa saya itu adalah positive sum game ini tergambar dalam bahasa hubungan industrial yang transformatif. Building ekosistem, building industri bersama. Sehingga pekerja dilihat sebagai capital, aset perusahaan, upah yang layak itu investasi, produktivitas, bonus itu adalah apresiasi, kemudian pesangon itu penghargaan, kemudian serikat pekerja juga melihat manajemen itu adalah rumah, perusahaan itu adalah rumah kedua mereka, mitra untuk sama-sama mereka tumbuh, dan inilah yang kita harapkan. Sehingga Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sama-sama meyakini dan kita berharap, kita beretikat bahwa rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini nanti menjadi suatu ikhtiar kita bersama untuk membangun kontrak sosial baru dunia kerja Indonesia. Setiap warga memperoleh kesempatan kerja yang luas, setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang adil, dan setiap warga negara dan tentu perusahaan-perusahaan dunia industri mendapatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Inilah semangat dari maju industrinya sejahtera pekerjanya. Amanatnya dalam waktu 2 tahun, jadi artinya memang Oktober 2026 ini kita berharap menjadi sebuah target bersama, dan ini menjadi sebuah legacy kita bersama-sama insya Allah. Langkah selanjutnya, pertama konsultasi publik lanjutan. Tadi saya sampaikan Indonesia ini luas, kita ingin tentu mendengar dari sebanyak-banyaknya. Ini baru dari 13 wilayah. Penguatan keterlibatan tripartit yang terus kita bangun, dan nanti saat ini kita juga ada beberapa yang sudah didesak yang sifatnya masih transisi, tapi ujungnya tentu kita berharap undang-undang inilah yang akan menjadi gong bersama.